Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak pagi ini kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu sumber kekuatan, sumber hikmat. Bahkan firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini atas segala berkat dan anugerah-Mu, atas segala penyertaan, pertolongan, dan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami butuh penerangan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 26 ayat yang ke-75. Saya bacakan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus salah satu murid Yesus. Murid ini yang sangat-sangat luar biasa ini. Ya, karena Petrus ini mendapat satu pesan Tuhan yang luar biasa. Satu hari Yesus berkata, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Wah, itu luar biasa sekali. Tetapi, ya sekali lagi, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan sebelum Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, sesungguhnya Petrus sudah diperingatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan, hati-hati Petrus. Ya, tetapi tetap saja Petrus akhirnya menyangkal Yesus juga. Lalu apa yang terjadi ketika dia sadar ya? Nah, karena kejadiannya kalau kita lihat itu menjelang pagi ya, waktu ayam berkokok, ya dia sadar, Yesus pernah mengatakan ini. Nah gitu ya kurang lebih ya. Akhirnya menyesal. Sehingga Petrus pergi dari situ dan menangis karena sedihnya. Ada satu penyesalan. Ada satu pertobatan dalam dirinya. Saya yakin Petrus bertobat minta ampun ke Tuhan. Dan kita tahu Tuhan pun nantinya memulihkan keadaan Petrus. Ya, coba bandingkan sekarang dengan Matius 27 ayat 3 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Saya ulangi, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang tak bersalah. Tetapi, jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Perhatikan, Yudas Iskariot menjual Yesus. Nah, ketika didapati ternyata Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu yang terjadi kemudian Yudas Iskariot menyesal dengan apa yang dia lakukan. Menyesal kenapa dia jual Yesus. Tetapi kemudian apa? Dia temui imam-imam kepala, ya, dia kembalikan uangnya. Tetapi imam-imam kepala itu justru tidak memberi respon seperti yang diharapkan. Itu urusanmu. Lalu yang terjadi Yudas Iskariot menjadi sangat-sangat tertekan. Sangat-sangat tertuduh. Sangat-sangat menyesal. Lalu dikatakan uang itu dilempar. Dia lalu pergi dari situ dan ini yang membedakan. Menggantung diri atau bunuh diri. Petrus ketika melakukan kesalahan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ketika pergi dari situ,
keluar dan menangis dengan sedihnya, menyesali itu dan bertobat. Tetapi yang terjadi dengan Yudas Iskariot tidaklah demikian. Dia memang pergi dari situ, tetapi kemudian ini yang salah, menggantung diri atau bunuh diri. Jadi sebesar apapun sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengasih dan pengampun. Artinya ketika orang berbuat salah, kalau dia bertobat minta ampun, Tuhan mengampuni. Ingat, dengan segenap hati ya bertobatnya. Jadi bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan sanggup mengampuni dan memulihkan hidupnya. Seperti yang dialami Simon Petrus. Tetapi Yudas Iskariot sama-sama menyesal, tapi sayangnya dia bukannya bertobat, tetapi justru mengakhiri hidup atau bunuh diri. Jemaat dikasihi Tuhan, mungkin saudara juga pernah mengalami yang namanya berbuat salah sehingga berakibat penyesalan. Ya, yang namanya penyesalan mesti di belakang. Ya, sebelum terjadi enggak, tapi begitu sudah terjadi baru menyesal. Tetapi sekali lagi, penyesalan itu kalau diimbangi dengan respon hati yang benar, yaitu dengan bertobat, minta ampun, maka hidupnya akan diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi penyesalan tidak diimbangi dengan hal itu. Bahkan penyesalan diimbangi dengan rasa tertuduh, ya, dan akhirnya mengambil jalan pintas seperti Yudas Iskariot, maka yang terjadi justru kematian dan kebinasaan. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin kita sedang mengalami itu. Mungkin ada bapak ibu saudara yang sedang mengalami, aku merasa bersalah, engkau tertuduh karena perbuatanmu yang salah, perbuatan dosa yang pernah engkau lakukan di masa yang lalu, sehingga engkau merasa bersalah terus, menyesal. Menyesal sih baik karena menyadari kesalahan, tetapi hati-hati, jangan berhenti dalam penyesalan itu saja. Harus dilanjutkan dengan bertobat. Menyesal dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hidupmu kembali. Ya, engkau saat ini yang sedang merasa bersalah atas keputusanmu, bersalah atas tindakanmu di masa yang lalu. Dan akibatnya fatal, akibatnya mungkin engkau membuat orang lain terluka, membuat orang lain justru mengalami celaka, atau hal-hal yang lain. Apapun itu, jangan berhenti di menyesal. Yang berakibat justru kita tertuduh, terus dituduh. Ingat, yang menuduh itu pasti iblis. Ya, dia pendakwa, dia suka mendakwa, menuduh. Karena itu jangan biarkan hidupmu tertuduh. Ayo, ketika engkau menyadari engkau sudah buat salah, engkau menyesal, lalu mulailah bertobat, minta ampun, buat pengakuan di hadapan Tuhan, dan minta pemulihan dari Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Seperti juga Tuhan pun memulihkan Petrus, sehingga Petrus dipercaya Tuhan. Ya, ketika pemulihan terjadi, Petrus ditanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Itu wujud pemulihan. 3 kali menyangkal Yesus, 3 kali juga pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Kembali seperti apa yang Tuhan sudah rancangan atas diri Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami tekanan, merasa bersalah, jangan berhenti tertuduh, tetapi bertobat, dan Tuhan akan memulihkan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ketika kami berbuat salah, kami mohon ampun Tuhan. Kami menyesali atas apa yang kami buat dan kami bertobat. Kami mau berpaling dari jalan yang salah. Kami tidak mau tertuduh terus. Kami mau move on. Kami mau terus berjalan. Kami tidak mau berhenti. Dan akhirnya kami mau Tuhan supaya pemulihan terjadi. Dan kami percaya Tuhan ketika itu terjadi, maka ada perkara ajaib yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Dan kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Hamba berdoa kalau ada pemirsa saat ini yang sedang mengalami rasa tertuduh bersalah, Tuhan pulihkan hatinya, pulihkan hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, ketika pemulihan terjadi, maka ada perkara-perkara yang besar yang akan dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih, menyerahkan hidup kami hari ini Tuhan, pimpin kami. Jauhkan celaka mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.